Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Maha, podcastnya Ahli Hadis. Para pemirsa sekalian, belakangan ini publik kembali digegerkan dengan isu pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk diantaranya pesantren. Dan beberapa waktu terakhir ini, media sosial ramai dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang kiai di daerah Pati, Jawa Tengah, yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka, bahkan disebutkan bahwa korbannya mencapai 30 hingga 50 orang. Di samping itu, data dari Komnas Perempuan sendiri menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ranah pendidikan mencapai dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 97 kasus. Dan dari kasus itu, pesantren berada di urutan kedua dari kebanyaknya. Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa kasus seperti ini diduga kuat membuat fenomena gunung es karena banyak korban yang takut melaporkan karena takut, rasa malu, atau takut kepada kekuasaan yang ada di sekitarnya. Sehingga kasus ini memunculkan beberapa pertanyaan di tengah masyarakat. Kenapa korban sering milih diam? Kenapa pelaku bisa memanfaatkan kedudukan? Dan bagaimana seharusnya lembaga, khususnya pesantren, merespon peristiwa seperti ini. Nah, di podcast kali ini, kita ingin membahas tema ini secara jernih dan objektif. Bagaimana Islam memandang pelecehan seksual, bagaimana seharusnya pesantren menyikapinya, dan apa langkah yang tepat agar lingkungan pendidikan benar-benar aman terhadap para murid dan para santri. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Farid. Sehat, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang kiai yang telah menuangkan karangan dalam bidang hadis dengan judul Mangkulatus Shihah, yang insya Allah akan memberikan pandangan dan nasihat yang terkait dengan isu pelecehan seksual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sini ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan kepada jenengan. Yang pertama, jadi dari beberapa kasus pelecehan seksual di pesantren ini yang muncul di publik, bagaimana Kiai melihat fenomena ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Terima kasih Maha Media yang mengundang saya. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa sedih, ya. Rasa sedih yang sangat mendalam. Akhir-akhir ini terjadi banyak kasus di dunia pesantren. Akan tetapi saya ingin meluruskan terlebih dahulu kasus-kasus yang terjadi di pesantren, terutama dalam hal pelecehan seksual, bullying, dan lain sebagainya. Pertama yang harus digarisbawahi bahwa orang bejat itu di mana saja bisa melaksanakan kebejatannya. Orang rusak, orang hancur, orang dolim, di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap masa, di setiap zaman, itu banyak sekali. Makanya berhentilah untuk menyalahkan terhadap institusi. Berhentilah menyalahkan bahwa, oh ini amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak jalan. No, masalahnya lebih besar dari itu. Kebejatan, kerusakan di muka bumi ini adalah salah satu sunnatullah yang harus diberantas oleh umat manusia itu sendiri. Oleh karenanya Allah menurunkan para rasul. Sejak penciptaan pertama umat manusia, itu sudah terjadi protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, buat apa kau ciptakan umat manusia? Apa untuk membuat kebejatan di muka bumi? Akan membuat pertumpahan darah dan lain sebagainya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat ini sudah bertasbih kepadamu.
memang secara teoritis berdasarkan ilmu kriminologi yang saya baca ya, bahwa kejahatan itu bisa terjadi ada banyak faktor. Ya, di antaranya adalah adanya kesempatan, kemudian adanya kontrol sosial yang lemah dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang paling utama adalah kembali kepada individu manusianya ini. Orang bejat itu di mana saja bisa melakukan kebejatannya. Nah, cuman pesantren sebagai simbol markas taklim, pesantren sebagai simbol Islamic Center, pusat pendidikan Islam yang selama ini diagung-agungkan dan sebagainya, kemudian terjadi begitu, maka melejit. Sesungguhnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita ini dapat menemukan berbagai macam kejahatan di lingkungan kita, gitu. Memang kalau menurut saya sesungguhnya pesantren itu sudah sangat rigid dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Aturan-aturan yang ada di pesantren, norma-norma kepesantrenan sesungguhnya tidak membuat adanya peluang bagi siapapun, termasuk kiainya yang berkuasa. Kiai memang berkuasa di pesantren, tapi sesungguhnya dia sendiri dibatasi oleh norma yang diajarkan, norma agama, norma Islam, norma qudwah hasanah. Apa itu norma qudwah hasanah? Keteladanan. Kiai kan menjadi teladan. Itu sebenarnya sudah benteng bagi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan, jangankan yang bejat, yang kurang baik saja, itu tidak akan dilakukan oleh seorang ulama. Contoh yang sangat sederhana, bergurau berlebihan, itu halal. Tapi untuk seorang ulama, seorang kiai, seorang pengasuh pesantren, kenapa tidak banyak ada yang melakukan begitu? Ya akan menurunkan prestisnya. Jadi sesungguhnya dia sendiri sudah dibentengi oleh itu. Apalagi di lingkungan pesantren itu 24 jam controlling sosial ya. Di situ ada bunyai, di situ ada putra-putranya, di situ ada khodam. Khodam di pesantren itu 24 jam masuk rumahnya kiai, laki-laki. Nah, ini sesungguhnya sulit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Ya tapi namanya orang bejat. Bisa aja. Dimanapun bisa terjadi. Gitu. Maka berhentilah untuk menyalahkan institusi, menyalahkan bunya ini berarti dia aja amar ma'ruf ndak jalan. No. Ya kita semua sebagai santri selalu amar ma'ruf nahi mungkar, jangankan kepada kiai, kepada teman kita, kepada lembaga. Masyarakat santri Indonesia ini sudah terbuka, berbeda dengan sekian puluh tahun yang akan datang, yang dulu mungkin takut ngomong apa, tidak ada. Santri sekarang ini care dengan kiai sekarang terbuka, bunyai sudah biasa. Bahkan kelebihannya kiai yang selama ini tidak diungkap oleh publik, tidak ada batas antara kiai dengan santrinya. Dia kiai, tapi sama santri ya tidak merasa dia ini orang harus ya kayak gitu. Ndak. Orang kiai ya mungkin prinsip tawaduknya dan lain sebagainya, tapi itu budaya pesantren. Sejak dulu kiai makan bareng sama santri,
kemana-mana diantar santri, mau tidur disiapkan santri dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya kalau lihat itu peluang untuk melakukan kejahatan sangat minim. Saya bisa jamin bahwa pesantren adalah tempat yang paling besar kontrol sosial keagamaannya, paling besar kontrol etika kemasyarakatannya. Buktikan saja di mana-mana pesantren alhamdulillah masih baik, iya secara umum. Mungkin yang jadi membuat para netizen ya, netizen itu kan maha benar ya. Iya betul. Netizen itu yang bikin geger mungkin kadang pelaku yang melakukan ini itu berkedok agama, berkedok saya ustadz, saya kiai, kamu kalau mau barokah harus gini. Hingga korbannya itu nggak berani untuk ngomong, ketika sudah terjadi nggak berani untuk speak up seperti itu ya. Oke, jadi secara basically kita harus akui dulu bahwa sesungguhnya individu yang memiliki ketokohan itu dalam secara teoritik kan sesungguhnya tidak punya peluang besar untuk melakukan kejahatan ya. Itu kita pahami dulu. Kemudian tapi malah ternyata memanfaatkan peluang, memanfaatkan kedudukannya ini untuk aksi kejahatan kan gitu. Nah, itu sebenarnya kita sudah diberikan norma-norma di dalam ajaran kita, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasul, mana batasan-batasan di mana orang itu boleh melakukan interaksi sosial dan lain sebagainya. Itu kan sudah menyangkut individu antara pelaku dengan subjek kejahatan kan gitu, objek kejahatan, objek kejahatan antara si tokoh tadi dengan korban kan gitu. Nah, aturannya jelas sesungguhnya, cuma kadang-kadang ada beberapa kelemahan yang terjadi di masyarakat kita ya, termasuk saya mengkritik tentang normalisasi kemaksiatan. Normalisasi kemaksiatan gimana? Misalnya barang haram ya tetap haram, tidak boleh. Kemudian saya gurunya, kemudian nggak apa-apa, pengalap barokah. Ini awalnya begitu kesempatan, tidak boleh itu. Kata Sayyidah Aisyah dalam hadisnya di Mangkulat itu pernah saya ungkapkan, ma massat yadu Rasulillah yadam ro'atin qattun. Iya, di dalam membeat para sahabat perempuan, Rasulullah ini tidak pernah menyentuh tangannya wanita dari kalangan para sahabat yang melakukan beat. Lah terus beatnya pakai apa? Bil kalam, bil qaul, ya. Saya telah beat kamu begini dan seterusnya. Nah, itu sebagian kecil saja sih, sebagian kecil orang atau tokoh sudah terbiasa dulu nggak apa-apa disalami dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kesalahan kita, itu tidak boleh gitu. Berarti harus tetap tegas ya. Ya. Berarti kiai yang melakukan itu sejatinya tidak mencontoh tauladan dari Nabi Muhammad seperti itu. Bukan hanya tidak mencontoh terhadap tauladan dari Nabi Muhammad, merusak terhadap pakem-pakem kehidupan pesantren. Coba kita lihat pesantren di yang tua-tua di Indonesia. Contohnya pesantren kita ini, Tebu Ireng. Hadratus Syekh itu tidak mendirikan pesantren perempuan. Sampai beliaunya ini memiliki menantu, memiliki putri yang dianggap bisa mewarisi keteladanan beliau, baru dia menerima. Iya, dan itu tidak bersebelahan dengan pesantren putra.
Nah, iya. Sebagai tindakan preventif gitu ya. Jadi karena tuntutan ya, pada waktu itu karena tuntutan, perempuan kasihan, pingin tabarukan, kepingin ngalap ilmu dari para kiai, nggak bisa, harus pakai tabir dan sebagainya. Oke, kita dirikan pesantren, kata Hadratus Syekh, tapi jangan dekat-dekat dengan putra. Dengan pondoknya saja nggak boleh loh, apalagi dengan kiainya, kan gitu. Nah, ini pakem kehidupan para kiai di Indonesia, ini harus terungkap. Gontor juga demikian. Gontor itu di dalam aturannya, Gontor itu nggak punya pesantren putri awalnya. Baru beberapa tahun belakangan aja ada Gontor Putri 1, 2 dan sebagainya. Itu disyaratkan, kalau tidak salah saya baca, itu jaraknya antara Gontor Putra dengan Gontor Putri itu tidak boleh kurang dari 60 km. Jauh sekali. Iya, artinya memang bagaimana kita ini diamanati Allah menjadi pengendali sistem pranata religius, jadi panutan masyarakat, ya harus kita terapkan sedemikian rupa. Terus yang poin berikutnya ya, jadi ada anggapan bahwa kalau membicarakan kasus seperti ini, itu bisa mencoreng nama pesantren. Hingga dalam banyak kasus, itu banyak korban justru disalahkan korbannya, atau diminta diam atas nama baik lembaga. Nah, di sini menurut Kiai, apa bedanya antara menjaga nama baik pesantren dengan menutup-nutupi kesalahan? Baik, pesantren tidak akan tercoreng namanya. Ini satu. Saya yakin pesantren tidak akan tercoreng dengan perbuatan oknum yang iya, tidak apa-apa, kita ungkapkan, memang itu kejahatan. Dimanapun, jangankan di pesantren. Misalnya di depan kita ini ada kejahatan dan sebagainya, harus kita ungkapkan. Bagus itu, harus diungkap yang seperti itu. Dan tidak ada santri, kiai, pesantren senang dengan perbuatan orang yang seperti itu. Masalahnya, saya kalau melihat kejahatan di Indonesia, ya mohon maaf, kejahatan di Indonesia secara umum. Bukan hanya pesantren. Masalahnya cuma satu, pelaksanaan atau eksekusi hukum di Indonesia ini lemah. Jelas-jelas orang bejat kayak gitu, hukumannya ringan. Ya, jelas-jelas orang ini melakukan perbuatan yang merugikan bukan hanya kepada agama, kepada masyarakat, tapi merusak terhadap tatanan kehidupan. Itu dibiarkan saja paling 20 tahun, 15 tahun. Ya akhirnya hukum untuk penjerahan sosial itu nggak terjadi. Alah sebentar lagi juga keluar. Apa ini, kalau kasus begitu-gitu sifatnya sangat individualistik ya. Tapi kalau kasus korupsi misalnya, itu triliunan. Triliunan dan penjahatnya ini dada-dada ketawa-ketawa. Ini kan aneh itu. Tenang-tenang saja ya. Iya, di negeri sebelah kita ini Pak, ya Mas ya. Di negeri sebelah kita, beberapa 1 minggu ini Xi Jinping ini iya menghukum mati terhadap koruptor. Itu hukumannya sangat setimpal ya. Iya, kita tertawa-tertawa malah. Jadi anggapan bahwa kalau mengungkap kasus di pesantren itu bisa mencoreng nama pesantren, itu salah ya ini. Jadi seharusnya kalau ada kasus seperti itu dilaporkan seperti pelakunya seperti itu. Iyalah, santri hari ini saya minta untuk lebih kreatif, lebih santri hari ini seharusnya justru harus, ya ini bagian podcast seperti ini bagian dari usaha kita ya kan, usaha kita. Nah, santri hari ini seharusnya lebih cerdas lagi mensikapi seperti kasus beberapa pelecehan seksual di pesantren, kita ungkapkan.
Siapa tuh orang bejat ini? Ini kan nggak terungkap. Di frame di media ini kiai, bukan kiai dia ini. Saya mencoba cek itu yang di Pekalongan itu Padepokan. Dia sendiri sudah tidak berani menamakan pondok pesantren satu. Kemudian setelah di cross di Kemenak sendiri tidak pernah tahu ada lembaga seperti itu. Kenapa? Nggak pernah izin. Karena memang bukan pesantren. Ini padepokan. Nah, santri harus cerdas lah. Jangan sampai di frame oleh media bahwa ini karena di pesantren. Bukan pesantren ini. Justru orangnya, pelakunya ini harus diusut. Siapa ini orang? Kan gitu. Justru dampaknya ke pesantren yang benar-benar pesantren. Iya. Satu titik apa itu? Merusak susu sebelangai kan gitu. Pesantren di mana-mana indah-indah, bagus-bagus pendidikannya. Mohon maaf, saya santri bukan mengunggul-unggulkan pesantren. Hari ini saudara-saudaraku ya kaum muslimin seluruh tanah air, tempat yang paling aman, tempat yang paling terkontrol, paling safety untuk menitipkan putra-putra kita itu hanya satu, di pesantren. Iya. Pesantren itu kenapa paling safety untuk kelakuan anak-anak kita? Karena dirawat oleh pesantren, oleh kiai, oleh pengurus, oleh senior, oleh para asatis 24 jam. Iya. Nggak ada dunia pendidikan sehebat pesantren. Saya ini termasuk ngasuh pesantren yang tidak menerima santri pulang pergi. Beda dengan kiai-kiai yang sudah memang mampu ya. Saya tidak mampu. Kenapa saya tidak menerima? Karena kasusnya begitu, kita susah-susah didik anak di pesantren, tiba-tiba pas perjalanan dia pulang, atau pas di rumah kena terkontaminasi dengan budaya, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya, akhirnya pendidikan kita hancur. Maka kalau mondok ya mondok betulan. Yang namanya mondok itu bukan pulang pergi kan gitu. Kemudian ada seorang influencer ya, itu mengatakan bahwa maraknya pelecehan seksual di pesantren ini menjadi penyebab menurunnya jumlah orang yang masuk pesantren 4 tahun terakhir. Jadi dari data Kemenak, jumlah orang yang masuk pesantren itu selalu menurun 4 tahun terakhir. Jadi menurut Kiai, yang tepat solusinya ini bagaimana? Dari kacamata Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Gimana ya, menurun tidaknya minat masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di pesantren itu, kalau menurut saya, kiai itu kayaknya nggak pernah berpikir apakah menurun, apa meningkat. Yang saya tahu, kiai itu berapa saja santrinya, sedikit, banyak, dia ikhlas ngajar. Nggak peduli jumlahnya enggak pernah terfikir seperti itu. Tapi kalau ada klaim bahwa karena ini kemudian pesantren menurun, saya kira harus dilakukan studi dulu ya. Tidak bisa mengklaim seperti itu karena kecenderungan masyarakat mungkin berubah dan sebagainya. Jadi bukan karena adanya kasus dan sebagainya, saya kira enggak. Kemudian satu lagi Kiai, banyak dari maraknya berita-berita terkait pelecehan seksual ini, banyak wali santri, banyak calon wali santri itu yang takut menitipkan anaknya di sebuah pesantren. Ini kalau saya taruh di pesantren nanti kena pelecehan seksual, nanti kena dilakukan oleh ustadznya, nanti dilakukan oleh santrinya. Ini bagaimana yang perlu dilakukan oleh seorang calon wali santri? Baik, jadi memang
kita jadi orang tua memang harus cerdas, harus pandai memilih karena ini urusan nasib masa depan anak putra-putra kita kan gitu. Beberapa tahun ke depan. Iya. Nah, yang perlu harus disadari bahwa pesantren itu sejak awal berdiri adalah karena figur. Orang datang ke pesantren itu bukan ke pesantren, tapi mencari ilmu dari Hadratus Syekh, mencari ilmu dari kiai ini, kan gitu. Nah, kemudian karena perkembangan zaman, tuntutan berubah, kemudian banyak pesantren-pesantren yang tidak berpaku kepada figuritas lagi, sudah kelembagaan, keilmuan dan sebagainya. Nah, masyarakat harus cerdas, mana pesantren yang layak untuk dititipi putranya, mana yang tidak dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang, zaman keterbukaan, semua orang sudah bisa ngecek ya kan. Ini kiai ini bagaimana track recordnya, sudah bisa dibuka dalam waktu detik itu sudah. Ya, pesantren ini bagaimana, anak saya kepingin ahli di bidang teknologi sosial, ilmu sains dan teknologi misalnya, tapi dia juga harus punya basic agama. Basic agama, agamanya harus kuat. Pingin jadi orang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi dan sebagainya. Nah, titipkan di pesantren yang punya program itu. Saya pingin anak saya melanjutkan abahnya jadi kiai, letakkan di pesantren yang secara spesifik takhususnya kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf termasuk Mantal ini kan. Nah, studinya studi hadis kan gitu. Terus memang kadang-kadang ada salah kaprah ya di masyarakat. Itu karena kurangnya pembelajaran di media sosial, kaprah. Bukan kiai disebut kiai, bukan Gus disebut Gus. Ini merancukan terhadap masyarakat awam ini. Sebenarnya definisi kiai atau Gus ini gimana ya? Sekarang sedikit jadi kiai gitu. Kalau Gus itu kan putranya kiai, walaupun kiai ini tidak punya pesantren atau kiai kecil-kecilan, tapi namanya kiai ya tetap kiai. Gus ya putranya kiai. Dan tidak semua Gus itu mesti jadi kiai. Gus Dur itu tidak mau disebut kiai, marah. Oh. Iya, maka sampai akhir hayatnya ya Gus Dur aja. Meskipun oleh pengikutnya dipanggil kiai gitu nggih. Tidak ada. Takdiman. Tidak ada. Itu hanya teken saja Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Secara tertulis saja gitu. Iya, tapi semua kiai sepuh-sepuh, kiai biasa aja, kecil-kecil semua di masyarakat manggilnya Gus. Kenapa? Kata Gus, enak jadi Gus daripada jadi kiai. Karena kalau kiai itu harus ada kriteria, misalnya satu, ada sisi zuhudnya, ada sisi dia layak jadi panutan umat, uswah hasanahnya kayak gitu. Ustadz ya ustadz aja, kiai ya kiai, penceramah ya penceramah kan gitu. Sekarang timpang tindih tuh kakaruan. Untuk yang banyak marah itu pasti kebanyakan pembelaan dari orang-orang pesantren itu, pelaku-pelaku ini itu bukan semuanya, itu cuma oknum. Jadi nggak bisa digeneralisir. Kemudian muncullah tanggapan lagi dari netizen yang maha benar. Ini oknum kok banyak. Ini oknum. Setiap hari keluar berita, ini oknum tapi kok banyak. Ya, ini bagaimana ya? Ya memang kita harus introspeksi. Introspeksi berarti ada yang salah dengan sistem yang selama ini kita terapkan, mungkin kurang ketat gitu ya.
mungkin kurang ketat, terjadi normalisasi terhadap kemaksiatan, terus kembali kepada nas-nas Quran hadis ini lemah. Memang harus kita akui, kita harus banyak introspeksi. Nah, kebejatan itu sekali lagi, di mana saja, kapan saja, sejak umat-umat para nabi dulu, ini para nabi loh mas, ya diutus Allah membawa risalah, membawa kitab-kitab samawi, kebejatan di lingkungannya, bahkan Nabiullah Lut itu istrinya. Apa ini tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Bukan amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Tapi ini risalah. Jadi kebejatan itu ada aja terus. Pasti ada ya. Dan kewajiban kita untuk menegakkan kebenaran, mengajarkan putra-putri kita, diri kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Oke, terakhir mungkin ada closing statement ya, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kecintaan masyarakat kita terhadap pesantren ini terbukti sangat luar biasa. Perhatian netizen kepada pesantren saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Anda netizen itu bagian dari kontrol sosial di masyarakat. Dan pesantren bagian dari lembaga yang harus dikontrol. Saya kira saya ucapkan terima kasih. Memang kita menyebar berdakwah itu dengan berbagai cara, termasuk dengan media sosial, netizen dengan cuap-cuapnya itu bisa mengungkapkan banyak hal. Ya gara-gara netizen terungkap kasus ini. Kita lanjutkan insya Allah. Terima kasih Yai. Baik, terima kasih. Saran-sarannya. Pak pemirsa Podcast Maha, dari beberapa nasihat dan juga pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Kiai Farid, kita bisa menarik kesimpulan bahwa segala tindak hal-hal yang negatif, kebejatan, termasuk diantaranya kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tidak melihat itu pesantren kah, atau di sekolah kah, atau di tempat-tempat lain. Sehingga kita perlu objektif dalam melihatnya. Dan di samping itu, pesantren perlu untuk berintrospeksi diri, untuk membenahi segala hal yang ada di dalamnya, serta tidak menolak terhadap kritik-kritik yang ada dari luar, termasuk dari netizen yang maha benar. Ya, akhiran kami dari Podcast Maha, podcastnya ahli hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.